Kalau kita mau mengklasifikasi bagaimana sesungguhnya para pemikir-pemikir Islam membagi atau mengkaji tentang gender, maka setidaknya kita bisa mengklasifikasi menjadi 3. Pertama adalah orang-orang liberal. Orang liberal adalah orang-orang yang menganggap bahwa Barat itu lebih berhasil memposisikan perempuan lebih mulia dibanding Islam. Apa yang terjadi di Barat bagi mereka lebih bagus dibanding dengan sistem yang dibangun oleh para pemikir Islam yang sekarang ini berkembang. Secara totalitas wacana gender mereka terima. Orang-orang liberal ini pada era sekitar tahun 1998 dan ke sini sangat populer di Indonesia dengan berbagai pemikirannya. Tetapi mereka pada akhirnya redup. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran mereka dianggap hanya bersifat narasi, hanya bersifat tidak sampai bisa memberikan solusi bagi kesetaraan gender khususnya di Indonesia dan kalangan umat Islam pada umumnya. Kenapa? Karena mereka menyampaikan ide wacana tanpa melihat bahwa antara Islam dengan Barat itu memiliki karakteristik ajaran yang berbeda, memiliki pola pemikiran yang berbeda, sehingga tidak semua apa yang ada di Barat layak dan pantas untuk dipakai di Islam. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang fundamentalis. Kelompok ini adalah kelompok yang memposisikan Islam adalah agama yang sudah final, agama yang sudah sempurna, agama yang ajarannya sudah komprehensif, baik itu yang menata wilayah manusia berhubungan dengan Tuhannya, maupun manusia dengan manusia, maupun yang terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Bagi mereka, Islam sudah sangat detail, sangat rigid menata tentang itu. Maka mereka mengatakan bahwa ajaran Islam sudah jelas bahwa perempuan lebih dominan tugasnya dalam wilayah domestik, yaitu wilayah yang terkait dengan tanggung jawab rumah tangga, mengurusi anak, dan yang terkait menjaga dengan harta suaminya. Kelompok ini adalah kelompok yang menganggap karena Islam sudah sempurna maka tidak perlu kita mengambil pemikiran-pemikiran Barat yang belum tentu sama dengan karakteristik pemikiran dan prinsip Islam. Untuk itu, ketika hari ini anak-anak muda cenderung lebih dalam tanda kutip nakal dibanding anak-anak dulu, mereka mengatakan salah satu poin yang menjadi penentu utama bagi kegagalan anak-anak muda itu adalah karena mereka tidak berhasil dididik oleh orang tuanya. Kenapa begitu? Karena orang tua mereka lebih cenderung memanfaatkan waktunya lebih banyak untuk bergelut, berkecimpung dalam wilayah-wilayah publik. Sehingga perhatian terhadap anak-anak mereka relatif berkurang dibanding dengan para keluarga-keluarga masa dulu. Ini adalah pemikiran orang-orang fundamentalis. Orang-orang inilah yang kemudian kita sering melihat bagaimana dengan semangatnya memproklamirkan tentang poligami dan sebagainya di berbagai media. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang sering disebut dengan istilah Islam progresif. Kelompok ini adalah kelompok yang mengambil jalan tengah, tidak terlalu rigid seperti fundamentalis, tapi juga tidak terlalu permisif seperti orang-orang liberal. Mereka membuka diri untuk menerima pemikiran-pemikiran yang bagus dari Barat, tetapi juga tetap mempertahankan apa yang menjadi prinsip dalam Islam. Salah satu contoh adalah bagaimana tentang manajemen dan interaksi antara suami istri di dalam rumah tangga. Bagi mereka, seorang istri benar
memiliki tanggung jawab dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang lebih konsen pada wilayah domestik, mengurusi anak, masak dan lain sebagainya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan di wilayah publik. Nah, 3 kelompok inilah yang berkembang setidaknya di Indonesia dalam menyikapi gender ini. Kita bisa mengklasifikasi ketika ada pemikiran-pemikiran baru, kira-kira masuk dalam kelompok yang mana. Baik, paling tidak, ketika kita bicara tentang gender, yang paling harus kita pahami adalah kita harus memahami perbedaan. Bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah memang memiliki kodrat yang berbeda sesuai dengan kodrat ciptaannya. Secara fisik, laki-laki dengan perempuan punya perbedaan. Demikian juga secara psikis, laki-laki dan perempuan juga memiliki perbedaan. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kelebihan. Meskipun ada kelebihan yang dimiliki oleh perempuan tetapi tidak dimiliki oleh laki-laki, atau sebaliknya, ada kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki tetapi tidak dimiliki oleh perempuan. Islam mengatur itu. Mana yang menjadi wilayahnya perempuan dan mana yang menjadi wilayahnya laki-laki disesuaikan dengan kodrat ciptaan, fitrah ciptaan manusia itu. Untuk itu, maka kita harus melihat dalam hal misalkan rumah tangga. Islam jelas bahwa bingkai rumah tangga itu harus didasari pada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bahwa kemudian Islam memperbolehkan atau melegalkan poligami, iya. Kita tidak bisa memungkiri itu karena ayatnya jelas sekali memperbolehkan laki-laki berpoligami. Bahwa kemudian di dalam Islam diajarkan tentang wanita memiliki hak waris separuh dari laki-laki. Wanita memiliki hak atau posisi sebagai saksi separuh dari laki-laki. Iya, Al-Quran mengajarkan tentang itu. Meskipun para mufassirin berbeda pendapat tentang itu. Bahwa Al-Quran mengajarkan perceraian itu lebih dominan laki-laki. Faktanya memang begitu, meskipun ada wilayah khulu' yang bisa ditempuh oleh perempuan. Tetapi semuanya hubungan rumah tangga itu diikat dengan sebuah prinsip, yaitu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berinteraksilah seorang laki-laki dan perempuan dengan prinsip kebaikan. Baik tidak hanya menurut agama, tetapi juga baik menurut budaya. Dalam wilayah ini, kita harus memahami bahwa kodratnya perempuan, dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Sebagai istri, dia punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh suaminya. Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat anaknya. Sebuah pekerjaan yang sangat mulia yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Untuk itu Islam jelas bahwa tugas wanita, tugas seorang istri adalah merawat anaknya, membesarkan anaknya, dan mengurus rumah tangga. Tetapi meskipun itu tugas pokok, bukan berarti wanita tidak boleh melakukan pekerjaan dalam wilayah publik. Meskipun dia mengurusi anaknya, dia boleh menjadi seorang guru. Meskipun dia mengurusi anaknya, dia boleh kerja kantor dan pekerjaan-pekerjaan yang layak dan patut baginya. Dengan catatan, 1, pembagian kerja itu, job itu, kerja itu dibicarakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dimusyawarahkan dengan suaminya untuk mencari solusi yang terbaik seperti apa. Kalau kemudian suami merestui, silahkan kamu kerja. Anaknya bagaimana cara mengurusnya, dibicarakan dengan baik. Islam tidak melarang seorang ibu bekerja dalam wilayah publik. Intinya adalah bahwa Islam tidak pernah membatasi
seorang perempuan hanya boleh beraktivitas dalam wilayah domestik keluarga saja. Islam memberi kebebasan, tapi dengan aturan syarat satu, dia harus sesuai kerjaannya dengan fitrahnya. Jadi kuli bangunan itu mulia, bagus, tidak lebih buruk dibanding pekerjaan yang lainnya. Tetapi ketika seorang perempuan menjadi kuli bangunan, secara fitrahnya itu tidak layak. Kenapa? Karena secara fitrah dan pendapat umum orang akan mengatakan yang cocok jadi kuli bangunan itu tentu seorang laki-laki. Kantor, kerja di kantor tentu layak, patut bagi siapapun, laki-laki dan perempuan. Jadi sekali lagi, Islam tidak membatasi bahwa perempuan hanya boleh bekerja dalam wilayah domestik. Boleh bekerja dalam wilayah publik asalkan disepakati bersama dengan suaminya, dimusyawarahkan bersama dengan keluarganya tanpa mengesampingkan tugas pokok dia sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Saya kira itu yang terkait dengan rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.